وقدره ومقداره العظيم. أما بعد حضرات المحترمين, para alim, para ulama, sesepuh, para asatid, bapak, ibu, saudara, jamaah Masjid Al-Lafifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mengucapkan banyak syukur harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih mampu melaksanakan sholat isya. Nanti akan dilanjut dengan sholat tarawih dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita mulai awal sampai hari yang ketiga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui, betul-betul diakui oleh umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nanti akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sedikit yang perlu kami sampaikan. Kulo yakin jenengan ya, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Lafifah ini sudah sangat mahir ya terkait dengan ibadah puasa. Karena apa? Setiap 1 minggu sekali ada kajian-kajian ilmiah ya, apalagi ya terkait dengan puasa ini, insya Allah sudah disampaikan oleh para ustaz yang sudah mumpuni. Untuk itu akan sedikit saya memberikan pengalaman. Ada beberapa hal yang menjadikan pahala puasa kita itu dapat batal atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan hal yang membatalkan puasa, insya Allah Bapak Ibu insya Allah sudah paham, insya Allah sudah paham. Tapi ini perkara yang membatalkan pahala puasa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah kata Nabi, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang dapat membatalkan pahala puasa seseorang. Lanjutnya hadis al-kadhibu, yang pertama berbohong. Jadi Pak Bu, berbohong itu tidak membatalkan puasa, tapi dapat membatalkan pahalanya puasa kita. Jadi kita capek-capek ya menahan diri ya, dari makan minum mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari ya. Kalau kita melakukan kebohongan ya, maka bisa dipastikan pahala puasa kita akan batal. Jadi 5 perkara ini. Yang pertama al-kadhibu, jadi bohong.
Yang kedua, wal ghibatu, kata Rasulullah, ini dapat membatalkan pahala puasa. Yang kedua, ghibah. Bapak Ibu, ghibah itu apa? Cara Jawane rasani nggih. Biasane ya majelis rasan-rasan ini biasanya sering dilakukan ibu-ibu atau bapak-bapak. Bapak-bapak ya, bapak-bapak sedikit ya, tengahnya ibu. Ya Allah, ini riba atau bahasa sekarang nopo namanya riba itu rasani ya. Kalau di televisi itu apa Bu? Berita kan? Hah? Ya Allah, riba atau rasan-rasan tanpa sengaja. Kadang-kadang kita ya bersama tetangga, bersama teman, sesama teman kantor, di pasar, di masjid pun, ya kalau kita tidak menyadari, ya riba, ngerasani kejelekan orang lain, ya kejelekan teman kita, saudara kita, ini kalau kita lakukan, ya di waktu bulan puasa ini, maka bisa dipastikan puasa kita ya pahalanya akan batal, Pak. Ya, jadi riba. Yang pertama tadi bohong, yang kedua riba. Selanjutnya kata Rasulullah, ya setelah berbohong, riba, yang ketiga wan namimatu, adu domba. Pak Bu, tanpa kita sadari bersama, ya, adu domba ini bisa kita lakukan berbagai macam, tidak hanya sebatas omongan perilaku. Sekarang itu ya sudah ada yang namanya setan gepeng atau HPG. Ini yang Masya Allah luar biasa, ya. Hanya apa ya, kita ambil setan gepeng ini, HP namanya, ya kita pencet, kalau nggak ada datanya kita isi, langsung kita pakai berekspresi, oke, terus gimana caranya? Ya. Langsung share ya, dengan kata-kata yang tanpa kita sadari. Ini dapat mengadu domba. Oleh karena itu, yang HP ini Pak Bu, ya, yang saat ini, ya, yang saat ini setiap orang pasti punya, ya, baik orang tua, dewasa, anak-anak kecil pun, ya, anak kecil, anak SD sudah dipegang HP, ya, itu makanya perlu berhati-hati, ya, yang namanya setan gepeng, ya, karena mohon maaf Pak Bu, ternyata anak-anak sekarang ini, ya, setelah kita amati bersama, anak-anak kecil ini lebih nurut sama HP dibanding dengan orang tua. Ini Pak bahayanya. Ya, kalau HP ini bunyi, Masya Allah, sudah mencekolot meskipun di jauh, tempatnya jauh, lari beri-beri. Tapi kalau orang tuanya yang manggil, Masya Allah, ya, sampai mencret dari kecil, ya, nggak datang-datang, ya. Jadi anak-anak sekarang itu, ya,
luar biasa. Nah ini bagian saya ketika di TPI, ya. Saya itu sebenarnya lebih suka didik anak-anak kecil, ya. Tuh, saya jarang didik taman-taman seperti ini ya, jualan sekali ya. Tuh, ya. Kayak kalau dituturi mantuk-mantuk, tapi ya pada hakikatnya susah juga, oke. Buat kami langsung mawon. Selanjutnya kata Rasulullah, jadi namimah atau adu domba ini tanpa kita sadari, ya. Kalau ini termasuk adu domba, nanti ya puasa kita bakal pahalanya batal, ya, pahalanya batal. Yang keempat, wal yaminul kadhib, sumpah palsu, Pak. Sumpah palsu. Nanti sumpah palsu. Sumpah palsu. Jadi bersumpah untuk menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak tertentu, ya, dengan sumpah palsunya. Nah ini yang berbahaya. Pokoknya sumpah apa? Ngomong itu ngomong gitu. Nah ini sumpah palsu. Ini bahaya, Pak. Kalau ini kita lakukan di bulan suci Ramadan, pada saat kita posisinya berpuasa, maka bisa dipastikan pahala puasa kita akan bertambah. Dan yang terakhir adalah wan nadharu bisyahwati, melihat dengan syahwat. Ya, kembali kita kepada setan gepeng tadi. Pak Bu sering menjadi tontonan kita, HP, di Facebook, di TikTok, Twitter, apa mana? Iki, ya Allah, tontonan sangat luar biasa. Sekarang wanita itu mentontonkan dirinya itu tanpa malu, Pak. Tanpa malu. Ya Allah, di Facebook. Nah, ini kalau kita melihat, ya namanya manusia, ya manusia itu punya syahwat. Ya. Kalau kita melihat dengan disengaja, ya, kita melihat dengan syahwat, maka pahala puasa kita, ya, bakal batal. Jadi 5 hal tadi, ya, berbohong, terus riba, ya, atau ngerasani, namimah adu domba, terus wal yaminul kadhibah, ya, sumpah palsu, dan yang terakhir adalah wan nadharu bisyahwati, melihat dengan syahwat. Ya, jadi momentum bulan suci Ramadan ini, ayo kita bersama-sama untuk menjaga jangan sampai kita melakukan 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Karena kata Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak orang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala atau tidak mendapatkan apa yang dia lakukan, ya, pahala dari puasanya itu kecuali ilal ju' wal 'atash, kecuali harus lapar dan haus. Ya, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang-orang yang hanya puasanya sebatas dia mendapatkan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan
kita bisa melaksanakan puasa mulai awal sampai akhir nanti dengan sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Saya akhiri ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.